Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Gimana jawabnya kalau Bu Guru tanya kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga semuanya pagi ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini berjumpa kembali ya dengan Bu Dita dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7 subtema 2 di pembelajaran yang kelima ya sayang ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, Bu Guru minta tolong ya, siapkan bukunya, yaitu buku tema 7, kemudian alat tulisnya. Ya sayang ya. Nah, kemudian Bu Guru akan selalu ingatkan kalian agar mematuhi protokol kesehatan ya sayang. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir ya. Oke, selanjutnya Bu Guru akan sampaikan pemetaan KD hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia dan Matematika. Bahasa Indonesianya kita diminta untuk belajar tentang ungkapan. Masih dengan ungkapan pemberitahuannya tentunya ya. Kemudian matematikanya nanti kalian diminta untuk membandingkan dua bilangan di KD 3.3. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menyebutkan dan menggunakan kata ungkapan pemberitahuan. Kemudian nanti matematikanya kalian diharapkan dapat menentukan bilangan lebih dari, kurang dari dengan benar ya. Langsung saja. Nah, kita mulai dulu dari halaman 77. Nah, di halaman 77 ini kita akan membedakan dua jenis hewan, yaitu hewan buas dan hewan jinak. Nah, nanti Bu Guru minta tolong, ini kan ada tanda gunting nih, berarti digunting dulu ini. Kemudian digunting satu-satu, ada ikan, ada ular, buaya, kupu-kupu, harimau, dan ayam. Nah, gunting dong satu-satu. Dengan hati-hati ya, ingat, saat pakai gunting nggak boleh sambil bercanda. Harus benar-benar konsentrasi, fokus ya. Nah, kemudian setelah digunting nanti sayang kalian tempelkan di sini, di kotak-kotak hewan buas dan hewan jinak. Nah, sekarang kita itu dulu yuk, kita identifikasi dulu. Mana yang termasuk hewan buas dan mana yang termasuk hewan jinak. Kita mulai dari ikan ya. Baris atas dulu. Ikan. Ikan itu termasuk hewan buas atau jinak? Jinak. Oke, Bu Guru jelasin dulu. Bu Guru ulang dulu ya materinya ya. Hewan buas itu adalah hewan yang biasanya hidup di alam liar. Hewan ini biasanya tidak boleh dipelihara karena biasanya hewan buas ini adalah hewan yang membahayakan. Nah, yuk kita lihat. Mana nih yang termasuk hewan buas? Mana yuk? Iya, ada ular dan buaya. Kemudian yang baris kedua ada apa lagi? Ada harimau. Oke, berarti nanti kalian gunting-gunting tempel sebelah sini. Terus hewan jinak Bu Guru, apa itu hewan jinak Bu Guru? Nah, hewan jinak itu adalah hewan yang bisa dipelihara. Hewan ini biasanya tidak membahayakan sayang. Contohnya, yuk kita cek. Di sini ada ikan, ya kan? Ada kupu-kupu dan ada ayam. Mereka termasuk hewan jinak karena hewan-hewan di sini bisa dipelihara dan tidak membahayakan kita ya. Nah, kalau ikan kan dipelihara sudah umum ya, kemudian ayam juga sudah umum dipelihara. Tapi kalau kupu-kupu biasanya orang ini ya jarang ya mau memelihara kupu-kupu. Nah, di kampus Bu Guru dulu di UNES di jurusan biologi itu ada penangkaran kupu-kupu. Jadi di sana ada ulat banyak ya. Kemudian ada kupu-kupu banyak. Kalau kupu-kupunya kan nanti sudah jadi kepompong, akhirnya dia akan jadi kupu-kupu. Jadi di UNES itu ada namanya rumah kupu-kupu, penangkaran kupu-kupu yang ada di kebun biologi. Nanti kalau kalian punya kesempatan nanti ya ke UNES terus masuk
di kampusnya itu ada kebun biologi yang di sana ada penangkaran kupu-kupu. Nah, kupu-kupunya ada banyak di sana, sayapnya ada yang warnanya macam-macam. Nah, begitu ya. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya ikan dan harimau. Ini contoh dari Bu Guru. Kita lanjutkan lagi di halaman 79. Nah, Bu Guru bacakan dulu ya. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Udah Bu Guru jelasin ya tadi ya. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya. Cara merawat kelinci, merawat ikan, merawat kucing, ya kan? Kemudian, hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Ya iyalah, tidak dipelihara. Kan berbahaya ya sayang. Masa orang mau memelihara buaya atau ular gitu kan bahaya ya nanti. Kemudian, hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu seperti itu ya, zookeeper atau apa namanya, penjaga kebun binatang. Ya, itu. Mereka harus dilatih dulu untuk merawat hewan-hewan buas tersebut. Caranya merawat harimau tuh gimana sih? Nah, nanti orang-orang ini penjaga kebun binatang ini nanti akan dilatih dulu supaya mereka punya keahlian dan tidak salah atau apa namanya? Tepat dalam merawat hewan-hewan buas tersebut. Nah, kemudian tulislah satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang kamu baca, yang teks yang warna pink ini ya. Yo, apa saja ya? Ini Bu Guru kasih contoh. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Nah, di sini ada ya. Kemudian satu lagi, hewan buas tidak dipelihara oleh manusia. Di sini juga ada ya tadi ya, udah kita baca. Oke, kita lanjutkan ya. Halaman 80. Nah, di halaman 80 di sini ada tugas untuk kalian, yaitu tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Nah, contohnya, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Harus itu ya sayang, jauh dari harimau. Kalau mau lihat aja, nggak usah pegang-pegang karena berbahaya. Nanti kalau diterkam kan bahaya ya. Karena kan harimau itu termasuk hewan liar. Jadi kita tidak boleh deket-deket. Oke, yuk kita lihat contoh dari Bu Guru yang pertama. Jangan memberi makan hewan buas. Jangan memberi makan hewan buas. Biasanya di kebun binatang pun juga akan ada tanda seperti itu ya, kalimat pemberitahuan seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh dari Bu Guru, hewan buas sangat berbahaya jika kita pegang. Nah, tadi Bu Guru bilang nggak boleh pegang-pegang ya. Bukan muhrim, loh kok bukan muhrim? Enggak ya. Kita memang harus benar-benar berhati-hati dengan hewan-hewan buas tersebut karena memang mereka itu karena liar, jadi mungkin tidak pernah melihat manusia, jadi ngertinya manusia itu mungkin adalah makanan buat mereka, jadi harus berhati-hati. Oke, kemudian jaga jarak aman dengan hewan buas. Jadi kalau kalian di kebun binatang tuh nggak usah deket-deket ya sama hewan-hewan buas tadi, cukup lihat aja dari jauh supaya aman ya. Khawatirnya nanti hewan buasnya ngamuk, nanti bisa dikejar kita ya. Oke, selanjutnya di halaman 80 yang bawah itu ada ayo berlatih menghitung banyak benda. Nah, kita perhatikan gambar kelompok hewan buas dan hewan jinak berikut ini. Nah, di sini buas semua nih ya, ada buaya, harimau, dan ular. Nah, kita ingat-ingat ya, buayanya ada 30, harimaunya ada 15, dan ularnya ada 42 ya. Nah, selanjutnya yuk kita isi bareng-bareng di halaman selanjutnya ya. Berarti hewan yang paling banyak adalah hewan apa yang paling banyak? Ada buaya, harimau, atau ular? Iya, ular yang paling banyak ya. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah jreng-jreng. Ya, betul, harimau. Nah, kemudian sekarang kita lihat yang lebih banyak dari buaya itu hewan apa ya di situ? Iya, ada
ular, karena ularnya 42 ya. Kemudian lebih sedikit dari ular. Mana sih yang lebih sedikit dari ular? Ada? Iya betul, buaya dan harimau. Kemudian kita urutkan yuk dari yang paling banyak dulu. Yang pertama apa nih yang paling banyak? Iya, ular, terus buaya, terakhir harimau. Oke, sekarang kita lihat dari yang paling sedikit ya. Apa tuh yang paling sedikit? Iya betul, harimau, buaya, terakhir ular. Good, boleh ditulis dulu. Nah, sudah ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di halaman 81 dan 82. Nah, dari yang soal kita kerjakan tadi, kita dapat mengetahui bahwa 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan 30 kurang dari 42. 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor sapi. Ekor sapi? Tadi bukan sapi ya, tapi harimau ya. Kemudian dapat dinyatakan 30 lebih dari 15. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal-soal di halaman 81 dan 82 ya. Di sini diminta untuk mengisi dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Ingat, kalau diminta untuk menggunakan kata-kata berarti tuliskan dong dengan kata-kata, tidak pakai simbol ya, tidak pakai tanda yang lebih dari dan kurang dari. Biasanya kalian ada tuh saat ada tugas jadi bu guru ngerjainnya pakai tanda, padahal kan dimintanya menulis dengan huruf ya. Harus konsentrasi dalam mengerjakan ya sayang ya. Lihat dulu perintahnya, jangan asal ngerjain ya. Oke, ini bisa kalian selesaikan di rumah ya sayang ya. Ada 5 soal. Bisa ya mengerjakannya ya, karena kan kita udah sering nih kayak gini, mengerjakan soal kayak gini. Oke, berarti alhamdulillah. Berarti materi di pembelajaran kelima kali ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan berkah ya untuk kita semua dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin, dan semoga Allah selalu memudahkan dan melancarkan. Amin. Yuk, sekarang berarti kita tutup ya untuk pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis ya. Oke, bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih salih-salihah semuanya. Bu Guru mohon maaf ya apabila hari ini ada salah dan kekurangan. Sampai bertemu di lain kesempatan ya, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Jangan lupa ya tugasnya dikerjain.